Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai sumber belajar untuk pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Perkenalkan, nama saya Ninda Eka Agista. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan peserta didik secara individual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan fungsi sumber belajar pembelajaran bahasa Inggris untuk sekolah dasar. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pendidikan. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual seperti memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, memantapkan pembelajaran dengan meningkatkan kemampuan sumber belajar. Yang keempat, memungkinkan belajar secara seketika seperti memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Saya Dia Iza, saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis sumber belajar. Jenis-jenis sumber belajar di sini dibagi menjadi 6 macam, yaitu yang pertama ada pesan atau message. Pesan ini adalah informasi pembelajaran yang akan disampaikan sehingga akan mendapatkan ide, fakta, ajaran, nilai, dan data. Yang kedua ada orang atau people, yang diartikan manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Ketiga ada bahan. Bahan merupakan perangkat lunak atau software yang mengandung pesan-pesan pembelajaran yang biasanya disajikan melalui peralatan tertentu. Lalu yang keempat ada alat. Alat ini adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyajikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Dan yang kelima ini ada teknik. Teknik ini adalah prosedur atau langkah-langkah tertentu yang disiapkan dalam menggunakan bahan, alat, lingkungan, dan orang untuk menyampaikan pesan. Lalu yang terakhir ada latar atau lingkungan. Latar atau lingkungan ini adalah situasi sekitar yang terjadi proses pembelajaran, tempat peserta didik dalam menerima pesan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvada Fadili Fandi. Di sini saya akan menjelaskan kriteria dalam memilih sumber belajar. Pemilihan sumber belajar hendaklah tidak sembarangan. Dalam pemilihan sumber belajar ini akan lebih baik jika menggunakan beberapa kriteria untuk memilih sumber belajar yang akan digunakan. Hal ini dimaksudkan agar sumber belajar dapat tepat sesuai dengan tujuan dan efisien pada saat dipakai. Menurut Prastawa dalam Imran 2004, penerapan kriteria ini dapat dibagi secara dua, yaitu kriteria secara umum dan kriteria secara khusus. Pertama, kita akan menjelaskan kriteria secara umum terlebih dahulu. Kriteria secara umum ini dibagi menjadi 4. 1. Kriteria secara ekonomis. Seperti namanya ekonomis, yang berarti bahwa sumber belajar itu tidaklah harus mahal dan harus disesuaikan dengan alokasi dana dan kebutuhan sumber belajar yang akan digunakan. Seperti layaknya prinsip ekonomi, di mana sumber belajar itu haruslah tidak usah mahal-mahal tetapi berkualitas yang sesuai kebutuhan, dan alokasi dana yang digunakan harus seminimal mungkin. 2. Praktis dan sederhana. Sumber belajar harus mudah digunakan dan tidak membingungkan. Tidak perlu lagi tambahan pelayanan dan alat lain yang sulit diadakan, digunakan, dan sulit untuk didapatkan. 3. Mudah diperoleh. Bahwa sumber belajar ini mudah untuk dicari dan mudah untuk didapatkan.
Jika perlu, dapat memanfaatkan lingkungan sekitar yang tersedia sehingga peserta didik juga dapat dengan mudah memanfaatkannya. 4. Fleksibel dan kompatibel. Sumber belajar ini tidak harus mengikat satu tujuan saja. Akan lebih baik jika dimanfaatkan untuk berbagai tujuan lainnya dan juga keperluan yang lainnya. Halo semuanya, perkenalkan nama Safina Mafiro. Saya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan merupakan salah satu sumber yang amat penting dalam proses pembelajaran siswa. Lingkungan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan alam. Lingkungan sosial dapat digunakan untuk memperdalam ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu kemanusiaan. Sedangkan lingkungan alam dapat digunakan untuk mempelajari tentang gejala-gejala alam dan menumbuhkan kesadaran peserta didik akan cinta tanah air dan partisipasi dalam melestarikan alam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.